Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dosen pengampu, Prof. Dr. Safrudin MPD dan Dr. Yuni Astuti SPD MPD. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini izinkan saya memaparkan presentasi penelitian saya yang berjudul Tingkat Keterampilan bermain bola voli siswa peserta ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 1 Payakumbuh. Baik, lanjut ke bab satu, itu pendahuluan latar belakang masalah. Nah, permainan bola voli adalah olahraga beregu yang sangat populer dan menyenangkan. Selain bisa dimainkan di dalam maupun luar ruangan, permainan ini juga tidak memerlukan biaya besar. Di sekolah, bola voli termasuk dalam materi pendidikan jasmani yang diajarkan dari tingkat dasar hingga atas. Pendidikan jasmani sendiri bertujuan untuk membantu pertumbuhan fisik dan perkembangan keterampilan siswa melalui aktivitas olahraga. Di SMA Negeri 1 Payakumbuh, kegiatan ekstrakurikuler bola voli dilaksanakan rutin di setiap Senin. Namun, eh, terdapat beberapa kendala, antaranya yang pertama, perbedaan tingkat kemampuan teknik antar siswa. Yang kedua, sarana dan prasarana latihan yang terbatas. Dan yang ketiga, yaitu eh, frekuensi latihan yang hanya dilakukan sekali seminggu. Padahal, teknik dasar seperti servis, passing, smash, dan juga kemampuan fisik sangat penting untuk dikuasai dalam permainan bola voli. Menurut literatur, permainan bola menurut literatur latihan yang baik dilakukan minimal 3 kali seminggu agar keterampilan siswa meningkat. Masalah lainnya, selama ini belum pernah dilakukan tes keterampilan bola voli kepada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Jadi, belum diketahui sejauh mana kemampuan mereka dalam bermain voli. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat keterampilan bermain bola voli siswa ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Payakumbuh tahun ajaran 2025 dan 2026, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan kegiatan ke depannya. Lanjut, dua itu identifikasi masalah. Yang pertama itu adanya perbedaan teknik siswa peserta ekstrakurikuler bola voli dalam bermain bola voli. Dan yang kedua, itu kurangnya alokasi waktu latihan ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 1 Payakumbuh yang hanya dilakukan cuma 1 kali dalam seminggu. Yang ketiga, itu kurangnya sarana prasarana pendukung ekstrakurikuler bola voli. Yang keempat, itu belum diketahuinya tingkat keterampilan bermain bola voli siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Payakumbuh. Lanjut ya ke pembatasan masalah. Nah, dari latar belakang dan mengingat banyaknya permasalahan yang diidentifikasi serta keterbatasan peneliti agar tidak meluas dan luang lingkup penelitian lebih jelas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Nah, pokok masalah yang akan diteliti yaitu tingkat keterampilan bermain bola voli siswa pada ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 1 Payakumbuh tahun ajaran 2025-2026. Lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, masalah dan batasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Seberapa baik tingkat keterampilan bermain bola voli siswa peserta ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 1 Payakumbuh
tahun ajaran 2025-2026. Lanjut ke tujuan penelitian. Nah, sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keterampilan bermain bola voli siswa peserta ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 1 Payakumbuh tahun ajaran 2025 sampai 2026. Nah, lanjut ke manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama secara teoritis. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi kepentingan peningkatan kegiatan ekstrakurikuler bola voli maupun keterampilan bermain bola voli. Serta peningkatan ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan konteks sama. Yang kedua itu secara praktis. Bagi siswa eh, mampu mengetahui keterampilan bermain bola voli dalam dirinya sendiri. Keterampilannya sehingga siswa terpacu untuk meningkatkan. Yang kedua itu B, sebagai masukan kepada pembina kegiatan ekstrakurikuler. Bola voli di dalam rangka mengembangkan pembinaan olahraga bola voli di SMA Negeri 1 Payakumbuh. Dan yang ketiga itu bagi pihak sekolah. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan agar lebih memperhatikan keterampilan siswanya dalam bermain bola voli agar dapat lebih berprestasi dan membawa nama baik sekolah. Nah, lanjut ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Landasan teori hakikat keterampilan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat keterampilan yang menjadi landasan penting di dalam penelitian ini. Uh, Keterampilan pada dasarnya adalah kemampuan atau kecakapan seseorang dalam menyelesaikan suatu tugas dengan baik. Tingkat keterampilan setiap orang berbeda-beda, dan untuk bisa terampil dalam suatu hal dibutuhkan proses belajar ataupun latihan yang digunakan terus-menerus dan dalam waktu yang cukup. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas yang kita lakukan membutuhkan keterampilan, termasuk dalam dunia olahraga. Dalam konteks bola voli, keterampilan dasar sangat penting untuk mencapai performa atau prestasi yang maksimal. Menurut para ahli, keterampilan adalah suatu derajat kemampuan yang dilakukan secara efektif dan efisien, yang artinya gerakan yang dilakukan terus-menerus harus cepat, tepat, membentuk sesuai dan bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Jadi, keterampilan dasar bermain bola voli tidak hanya soal melakukan teknik, tetapi juga bagaimana teknik itu dilakukan dengan benar, cepat, dan tepat. Lanjut ke penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan yaitu penelitian Bani Tio Umbro yang berjudul Tingkat Keterampilan Bola Voli Siswa Putra Kelas 11 SMA Negeri 1 Pundong, Bantul, yang dimana hasil penelitiannya sangat baik, 9,26% dari 5 siswa, baik 16,67%, 9 siswa, cukup baik 35,19%, 19 siswa, kurang baik 37,4%, 20 siswa, dan sangat kurang baik 1,85%, 1 siswa. Oke, lanjut. Bab 2 itu metodologi penelitian. Yang pertama itu A, desain penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Artinya penelitian ini hanya bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana tingkat keterampilan bermain bola voli siswa yang mengikuti ekstrakurikuler, tanpa menguji hipotesis atau membandingkan
dengan variabel lainnya. Nah, eh, penelitian ini menggunakan teknik survei dengan tes, yaitu pengumpulan data dilakukan melalui pengujian langsung terhadap keterampilan dasar bermain bola voli. Jadi, fokus utama penelitian ini hanya pada satu variabel, yaitu tingkat keterampilan siswa sangat menguji saat pengujian berlangsung. Lanjut, tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Payakumbuh yang terletak di Jalan Malaka nomor 42 Soekarno-Hatta, Kecamatan Payakumbuh Utara. Penelitian ini dapat dilakukan pada bulan Juni 2025 sampai bulan Desember 2025. Definisi operasional dan variabel penelitian. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel tunggal, yaitu tingkat keterampilan bola voli. Keterampilan ini mencakup kemampuan siswa dalam melaksanakan teknik dasar bola voli secara efektif dan efisien. Beberapa teknik dasar yang biasanya diukur dalam bola voli adalah servis, passing bawah, passing atas, smash, dan block. Namun dalam penelitian ini, kita dapat mengukur 4 teknik dasar saja, yaitu passing atas, yang diuji dengan menggunakan bola ke tembok selama 1 menit. Yang kedua, passing bawah, juga diuji dengan memantulkan bola ke tembok selama 1 menit. Yang ketiga, smash, yang diuji memantulkan bola ke tembok selama 1 menit. Yang terakhir itu 4, servis, yang diuji dengan memberi 10 kali kesempatan servis. Baik, lanjut ke subjek penelitian. Eh, Populasi dalam penelitian ini merujuk pada seluruh siswa putra dan putri yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 1 Payakumbuh. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri dari subjek atau objek dengan kuantitas dan karakteristik tertentu yang dipelajari dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Sampel seperti gambar yang tertera di layar. Lanjut ke instrumen penelitian dan teknik pengumpulan datanya. Itu yang pertama, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data agar proses penelitian menjadi lebih mudah, sistematis, dan hasilnya lebih lengkap. Nah, instrumen yang digunakan seperti gambar yang tertera. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan menggunakan metode tes. Tes yang digunakan meliputi AA Hyper Fast Pass Wall Volley Test, Brumpas Foreign Pass Wall Volley Test. Yang ketiga itu Stanley Spike Test. Dan yang terakhir itu AA Hyper Surface Accuracy Test. Pelaksanaan tes ini dilakukan dalam saat kegiatan ekstrakurikuler bola voli berlangsung di SMA Negeri 1 Payakumbuh. Langkah-langkah pengambilan datanya itu yang pertama, pemanasan terlebih dahulu dilakukan agar uh, siswa siap secara fisik. Yang kedua yaitu peneliti kemudian memberikan penjelasan dan demonstrasi dari setiap jenis tes agar siswa benar-benar paham. Dan yang ketiga itu masing-masing siswa mendapat 1 kali kesempatan passing atas dan passing bawah selama 1 menit, smash selama 1 menit, dan yang ketiga itu service sebanyak 10 kali. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang benar-benar mencerminkan kemampuan siswa secara nyata, tanpa pengulangan atau perbaikan. Pengambilan data yang dilakukan oleh 2 orang. Seorang guru PJOK sebagai pencetak hasil dan mahasiswa peneliti sebagai pengatur waktu dan pemberi instruksi pelaksanaan tes.
Lanjut ke teknik analisis data. Teknik mencerminkan data yang dinukar dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan presentase. Analisis ini digunakan menggambarkan tingkat keterampilan bermain voli siswa, bukan untuk membuat generalisasi. Lanjut ke selanjutnya bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan. Yang A, deskripsi waktu, tempat, dan subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di lapangan outdoor dengan gedung serbaguna di SMA Negeri 1 Payakumbuh yang beralamatkan di Jalan Taman Malaka nomor 42, Soekarno-Hatta, Kecamatan Payakumbuh Utara. Penelitian ini dilakukan pada hari Senin, tanggal 13 sampai dan 20 Juni 2025 pada pukul 15.30 sampai 18.00 WIB. Subjek penelitian adalah siswa SMA Negeri 1 Payakumbuh yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli sebanyak 20 siswa yang terdiri dari 12 siswa putra dan 8 siswa putri. Nah, lanjut ke selanjutnya hasil penelitian. Satu, keterampilan bermain bola voli siswa beserta ekstrakurikuler bola voli SMA Negeri 1 Payakumbuh. Hasil penilaian kemampuan keterampilan bola voli siswa peserta ekstrakurikuler bola voli diperoleh hasil skor minimum sebesar 39 skor, maksimum 134, min sama dengan 86,1 dan standar deviasi 26,73. Nah, deskripsi hasil penilaian keterampilan bola voli peserta ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Payakumbuh dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Lanjut ke bab 5, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa dari 20 siswa peserta ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 1 Payakumbuh yang mengikuti tes tingkat keterampilan bola voli, sebagian besar masuk dalam kategori sedang. Sebanyak 9 siswa atau sebesar 45%, kemudian disusul kategori baik sebanyak 6 siswa atau sebesar 30%. Kemudian kategori sangat kurang sebanyak 4 siswa atau sebesar 20%. Kategori sangat baik sebanyak 1 siswa sebesar 5%. Dan yang terakhir kategori kurang sebanyak 0 siswa atau sebesar 0%. Lanjut ke implikasi hasil penelitian. Berdasarkan kesimpulan di atas, hasil penelitian ini mempunyai implikasi yaitu yang pertama, menjadi masukan yang sangat bermanfaat bagi siswa di SMA Negeri 1 Payakumbuh yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli mengenai kemampuan passing atas, passing bawah, smash, dan service dalam permainan bola voli agar dapat lebih meningkatkan kemampuannya. Yang kedua itu menjadi masukan yang bermanfaat untuk guru atau pelatih ekstrakurikuler agar lebih paham dan mengerti kemampuan passing atas, passing bawah, smash, dan servis dalam permainan bola voli yang dimiliki peserta ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 1 Payakumbuh, sehingga dapat menjadi tolak ukur untuk lebih mengoptimalkan latihan yang dilakukan. Dan yang terakhir itu sebagai kajian pengembang ilmu keolahragaan ke depannya. Keterbatasan keterbatasan hasil penelitian. Hasil penelitian ini telah dilakukan sebaik-baiknya, tetapi masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Di antaranya, yang pertama, sulit mengontrol kesungguhan para siswa dalam melakukan tes keterampilan passing bawah, passing atas, mesh, dan teknik dasar servis. Yang kedua, peneliti belum bisa mengontrol apakah siswa yang akan diambil datanya telah melakukan aktivitas fisik atau tidak sebelumnya.
Yang ketiga itu penelitian atau pengambilan data hanya dilakukan satu kali setiap item tesnya, sehingga kurang bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Lanjut ke saran-saran. Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka ada beberapa saran yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, kepada pihak sekolah melihat hasil penelitian mengenai keterampilan passing bawah, passing atas, smash, dan servis bola voli pada siswa, hendaknya sekolah memberikan dukungan kepada siswa agar tidak agar dapat mengembangkan potensi yang ada dengan cara memberikan pembinaan yang lebih intensif dan terstruktur. Dan yang kedua yaitu kepada guru PJOK sebaiknya selalu melakukan tes evaluasi secara rutin dan terencana agar dapat lebih mengetahui kemampuan yang dimiliki setiap siswa peserta ekstrakurikuler bola voli. Ketiga itu kepada siswa. Siswa hendaknya dapat memanfaatkan peluang untuk mengikuti pelatihan agar bisa menjadi pemain bola voli yang baik. Dan yang keempat bagi peneliti. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian yang sejenis. Yang kedua itu melakukan penelitian dengan sampel penelitian yang berbeda dan lebih banyak agar kemampuan siswa dalam bidang bola voli dapat teridentifikasi lebih luas. Mungkin sekian pemaparan presentasi saya pada pagi hari ini. Apa ada kesalahan pengucapan atau perbuatan saya? Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.